Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue habis masang alarm Android ya di Yamaha NMAX New 2020. Nah ini aplikasinya, aduh agak silau. Nah ini aplikasinya sudah terhubung ya, sudah terhubung di sini. Untuk menyalakan motor kita tekan kunci kontak ini, otomatis kontaknya on. Terus itu buat starter nyala ya, mesinnya nyala. Untuk matiinnya kita gembok kebuka, motor mesinnya mati. Oke. Nah untuk pilihannya juga untuk nyalakan motor ada dengan voice di sini yang gambar mic ini ya, tinggal kita sebutin huruf R. Nah, kontak on, terus ada jedanya kurang lebih 5 detik, nanti motornya nyala. Nah, mantap. Untuk mematikannya bisa juga bisa dengan gembok kebuka, bisa juga dengan voice. Voice-nya itu menyebutkan huruf X. Kita coba lagi ya. R. Nah ini untuk menyalakan. Untuk mematikan kita huruf X ya. X. Gak bisa ya. X. Nah motornya mati. Oke, selanjutnya di sini ada gambar gembok. Buat apa? Buat ngaktifin alarm. Buat ngaktifin alarm ya. Nah, ketika alarm aktif, ini kena getaran bunyi ya. Kena getaran bunyi, terus anti bobol. Meskipun ini kan keyless ya, yang ABS, meskipun remote-nya di sini ya Om ya. Itu di situ. Oh iya. Meskipun remote-nya dia punya, misalkan malingnya itu udah maling sama remote-nya, ketika alarm on ini gak bakalan bisa nyala ya. Nih, speedonya udah on. Nih. Gak bisa ya. Dan sirinenya juga bunyi. Oke. Jadi double pengaman. Nanti suaranya mati sendiri otomatis ya. Nah, ini aplikasinya. Si screen-nya juga ini bisa diganti-ganti ya. Misalkan bosen. Tuh, background-nya. Bisa diganti-ganti. Nah, ini dah agak cerahan dikit. Nah, selanjutnya alarm aktif tadi. Nah, sekarang alarm aktif tapi mode silent. Bisa kita tekan lama. Nah, di sininya tanda speakernya itu silang. Jadi, kalau kegoyang ini cuma sennya doang. Oh, getarannya kurang ternyata. Harus kencang berarti. Nah, itu kedip-kedip ya sennya. Tapi kalau misalkan dibobol sama ya. Ini misalkan dia punya remote-nya, atau kalau yang bukan ABS itu punya kuncinya, dia tetap bunyi meskipun dia punya remote-nya. Bunyi, terus gak bisa starter juga sama. Nih. Pokoknya aman. Oke, untuk selanjutnya kita tunggu dulu suaranya sampai habis. Nah, untuk selanjutnya ini ada mode pencarian. Nah, yang gambar loop itu ada suara, terus si sennya kedip-kedip ya, buat nyari di parkiran kalau misalkan lupa naruh motor di mana. Saking penuhnya parkiran ya. Nah, iya biasanya kayak gitu, Om. Oke, buat matiinnya tekan aja lama. Nah, ini udah mati.
si mode pencariannya. Oke, untuk selanjutnya yang ini ada gambar speaker, terus ada lambang nadanya. Ini buat mode touring lah ya, mode touring, ada suaranya. Itu berguna buat yang suka touring, terus bisa diganti dengan speaker yang lebih kencang lagi ya suaranya. Kalau ini speakernya speaker yang standar. Buat matiinnya bisa tekan lama aja. Nah, udah mati kan? Mati. Nah, untuk ini tadi udah saya terangin buat buat nyalain motor. Voice. Pakai voice, ya. Nah, terus di sini ada hazard. Nih. Kalau NMAX kan udah ada bawaan hazardnya ya dari stangnya itu. Nah, untuk motor lain ini sangat berguna. Kalau mau touring-touring pakai hazard, itu bisa tinggal klik dari HP-nya. Nih yang gambar lampu. Jadi istilahnya hemat lah. Pasang alarm udah dapat modul hazard juga, udah include, itu udah dalam satu paket, satu modul ya. Buat matiinnya tekan lama. Nah, nggak ada kan di sini. Terus ini masih kegembok, kita buka aja sini. Ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang gambar speaker juga, ini yang lingkaran merah. Kok saya ngeklik itu sih? Nah, itu buat apa? Buat sen, biar apa? Biar ada suaranya. Ini berfungsi banget buat emak-emak nih yang suka lupa matiin sen atau sen kanan belok kiri. Mama zaman now. Iya, emak-emak ugal-ugalan. Nih. Contohnya ini mau belok kiri, sen ada suaranya ya. Kanan ada suaranya. Hazard ada suaranya juga. Nah, ini berarti apa? Berarti hemat juga apa? Si buzzer, bukan buzzer. Placer ya. Placer buat yang ada suaranya. Supaya sen ada suaranya. Itu gak usah beli lagi. Ada semua di sini ya. Fiturnya udah komplit. Terus di sini ada yang tombol warna merah. Nah, ini adalah mode tambahan atau soket tambahan. Om bisa nambahin misalkan lampu tambahan, lampu tembak, terus bisa buat buka jok juga ya, otomatis dari handphone. Itu harus nambah yang namanya central lock ya, dikonekinnya ke sini. Jadi gak usah nambah lagi apa tombol di sini, di stang itu gak usah nambah lagi. Jadi di sini bawaan motor aja kayak biasa. Nah, tapi tombolnya ada di sini. Misalkan mau nyalain lampu, bikin lampu tembak atau lampu tambahan, tinggal on. Tuh, di sini ada on. Terus di sini buat matiin tekan lama, sama buat off-nya. Ini karena gak ada tambahannya ya, atau lampu tambahan, jadi gak dipakai, belum disambung kemana-mana. Itu tinggal nambahin aja nanti kalau misalkan mau dipasang ya. Tinggal disambungkan ke kabelnya, udah kami sediakan. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini yang gambar kunci ya. Ini mode manual. Nih. Mode manual itu apa? Ketika pasti ada yang nanya tuh. Wah, berarti kalau ada yang mau minjem harus minjem HP-nya juga dong, minjem motor sekalian mau minjem apa? HP-nya. Nah, itu enggak, dijawab sama ini. Mode manual. Kalau mode manual ini bawaan pabrik kayak biasa. Ya. Yang penting kita punya kuncinya atau punya remote-nya. Ini normal. Tinggal on. Tinggal starter. Motor hidup ya. Matiin sama. Atau pas mau servis, misalkan mau servis motor, daripada kita ngasihin handphonenya ke teknisinya, mendingan kita aktifin mode manual. Nah, tapi mode manual itu istilahnya mode darurat, ketika dibutuhkan saja. Kalau misalkan nggak dibutuhin, nggak usah lah pakai mode manual. Soalnya apa? Nah, ini mode keyless. Keuntungannya kalau misalkan apa? Bukan pakai mode manual, pakai yang standar, pakai mode auto, itu
ketika dibobol meskipun kita ngaktifin alarm ini gak bakalan bisa. Misalkan ada kuncinya nih. Nah ini modenya mode auto. Ini gak bakalan bisa nyala ya. Meskipun alarm gak aktif. Jadi standarnya kayak gini, gak nyala. Jadi kalau misalkan lupa ngaktifin alarm, ini sangat aman ya. Selagi HP-nya nggak dicolong orang, ya orang juga mungkin nggak tahu ya cara penggunaannya, passwordnya gitu kan. Oke, terus ini udah ya tadi screen-nya bisa diganti. Ini lebih dari 20 temanya mungkin. Nanti ketika ada updatean pasti update sendiri otomatis dari Play Store. Karena aplikasi ini sudah ada di Play Store, tinggal searching aja, tinggal kalau mau coba-coba silahkan di-download dulu, nanti untuk barangnya bisa menghubungi kami, bisa dipasang atau kirim-kirim bisa juga ya. Oke, ini asli buatan Indonesia ya, bukan impor. Oke, jadi anak bangsa. Karya anak bangsa. Di sini juga ada merah putih. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai alarm Android ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Akan kami jawab, pasti kami jawab untuk biar dimengerti gitu ya. Oke, mungkin satu lagi katanya masalah daya aki atau daya handphone. Itu sering jadi pertanyaan. Nah, untuk dayanya itu ini udah sangat irit lah. Dayanya itu hanya 0,9 mA. Itu udah standar dengan alarm remote yang buatan pabrikan. Udah sama ya. Bahkan ini komponennya mungkin lebih banyak karena ada koneksinya juga. Nah, untuk baterai handphone itu juga irit karena apa? Kita bukan menggunakan hotspot atau wireless. Bukan wireless, maksudnya wifi. Tapi kita menggunakan Bluetooth. Bluetooth itu hemat daya ya dibandingkan dengan hotspot. Oke, bila mana ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar atau bisa langsung hubungi WA yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, sekian dulu review alarm Android M45 Auto dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.